Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier dan kuadrat. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang memuat peubah atau variabel yang pangkat tertingginya adalah 1. Itu makanya disebut dengan linier. Jadi tanda pertidaksamaan itu saya ingatkan lagi, ada tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Ya. Kemudian jika kedua ruas atau ruas kiri dan ruas kanan itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Misalnya yang awalnya adalah kurang dari, jika dia dikali dan atau dibagi, maka menjadi lebih dari. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh ya. Baik, untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 5 kurang dari 7. Pada dasarnya, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan satu variabel itu sama. Hanya yang dibedakan di sini adalah tandanya. Kalau di pertidaksamaan, tandanya yaitu tadi. Bisa kurang dari atau lebih dari. Ya, kita jawab, kita tulis lagi soalnya 2x min 5 kurang dari 7. Agar 2x ini sendiri di ruas kiri, maka yang harus pindah ke ruas kanan adalah min 5. Min 5 pindah ruas ke kanan menjadi plus 5. Maka di sini menjadi 2x kurang dari 7 plus 5. Sehingga 2x kurang dari 12. Maka agar x-nya sendirian yang harus pindah adalah 2. 2 pindah ruas ke kanan menjadi penyebut. Ya, di sini 2-nya pindah ruas ke kanan jadi penyebut, maka x-nya kurang dari 12/2 atau x-nya sama kurang dari 6 ya, atau ini maksudnya sama dengan x kurang dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x-nya kurang dari 6. Lanjut, kita ke contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2n-5 lebih dari 5n plus 1. Di sini, variabel atau peubahnya adalah n, sama saja. Ya, di sini yang akan kita tentukan nilainya adalah n. Perhatikan soalnya, di ruas kiri dan kanan itu masing-masing terdapat peubah n. Jadi, langkah awalnya adalah kita kumpulkan bilangan-bilangan yang mengandung peubah atau yang mengandung variabel. Di sini ada variabel n, di ruas kiri ada 2n dan di ruas kanan ada 5n. Kita kumpulkan, 5n kita pindahkan ke kiri. Kemudian yang tidak punya variabel atau peubah, kita pindahkan ke kanan, yaitu di sini min 5. Maka ditulis kembali, dapat dilihat hasilnya menjadi ini. 5n pindah ruas ke kiri menjadi 5n. Kemudian min 5 pindah ruas ke kanan jadi plus 5. Ya, di sini sudah bisa kita hitung 2n min 5n menjadi min 3n, lebih dari 1 ditambah 5 adalah 6. Maka, nah ini yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika ruas kiri dan ruas kanan itu dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Nah, di sini perhatikan, di sebelah sini ya, kita kan maunya n ini sendiri di ruas kiri. Maka agar dia sendirian, di sini kan sama artinya dengan dibagi dengan min 3 ya. Agar min 3 bagi min 3 kan 1. 1 kali n, ya kan? Nah, di sini kan dibagi dengan min 3. Otomatis kalau ruas kirinya dibagi dengan min 3, ruas kanannya pun diganti dengan min 3. Sebenarnya itu konsep dari pindah ruas ini. Jadi dia tidak semata-mata pindah, tapi masing-masing ini dibagi dengan penyebut yang sama. Jadi di sini dibagi dengan min 3. Nah, 6 ini pun dibagi dengan min 3.
Karena ruas kiri dan kanan dibagi dengan bilangan negatif yaitu min 3, maka tandanya otomatis terbalik. Menjadi berbalik, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Maka di sini N-nya kurang dari min 6/3 atau N kurang dari min 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah N kurang dari min 2. Bisa dipahami? Ya, selanjutnya ke pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Pertidaksamaan kuadrat satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang memuat satu peubah yang pangkat tertingginya 2. Itu maka disebut dia kuadrat, ya. Nah, penyelesaiannya atau langkah penyelesaiannya sebenarnya sama dengan persamaan kuadrat satu variabel. Yaitu langkah pertamanya adalah kita menentukan akar-akar dari pertidaksamaan atau persamaan. Karena di sini kita membahas pertidaksamaan, maka yang akan ditentukan adalah akar-akar pertidaksamaan. Akar-akar pertidaksamaan itu adalah nilai X-nya. Ya. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, bisa dengan metode pemfaktoran. Yang kedua, menggunakan rumus ABC, atau yang ketiga, menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini kita sudah pernah membahas tentang metode pemfaktoran, ya. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman, kita ke contoh. Oke, contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus X min 6 kurang dari 0. Kita lihat soalnya di sini masih mudah ya. Kalau di sini kita mau menentukan akar-akar pertidaksamaannya, di sini masih mudah. Kita bisa langsung menggunakan pemfaktoran. Misalnya, pemfaktorannya adalah X plus 3, X min 2. Jika yang belakang ini kita kalikan ya, plus 3 dikali dengan min 2, hasilnya adalah min 6. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya plus 3 min 2, hasilnya plus 1 di sini. Ya, bisa ya. Dari pemfaktoran ini kita peroleh X-nya sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, sedangkan yang kita peroleh adalah persamaan. X-nya adalah sama dengan. Jadi di sini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah menggambar interval. Cara ini sama persis dengan cara yang sudah kita kerjakan pada pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita akan menggambar interval. Kita tulis dulu soalnya, ya. Soalnya adalah X kuadrat plus X min 6 kurang dari 0. Kita gambar intervalnya garis mendatar, kemudian ini adalah nilai X yang tadi sudah kita tentukan, yaitu min 3 dan 2. Kita masukkan ke dalam interval. Min 3 dan 2. Perhatikan, di sini menggambar bulatan kecil ini juga harus diperhatikan karena ada aturannya. Bundaran kecil ini akan bolong atau seperti donat ya, bolong tengahnya itu jika di soal itu tandanya kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengan. Jadi di sini bolong ya maksudnya. Ini maksudnya adalah min 3 dan 2 ini tidak ikut dalam interval. Jadi dia hanya sebagai batas. Ya. Jadi kalau tandanya kurang dari atau lebih dari saja, maka buletannya ini bolong. Ya. Nah, kemudian kita sudah menentukan tadi pemfaktoran ya, hasil pemfaktoran dari soalnya ini, yaitu X plus 3, X min 2. Nah, selanjutnya kita tentukan 3 sembarang titik pada masing-masing daerah yang sudah dibagi oleh min 3 dan 2. Yang pertama, yang kurang dari min 3, itu ada min 4, kemudian di tengah ada 0, dan yang lebih dari 2 adalah 3. Ketiga titik-titik sembarang ini kita masukkan, kita substitusikan ke sini ke pemfaktorannya yang akan menentukan tanda dari setiap daerah. Ya, ini perhitungannya untuk min 4. Ternyata dia menghasilkan 6. Ya, positif. Maka tanda untuk daerah yang di sini adalah plus. Selanjutnya untuk 0, 0 itu di tengah.
hasilnya negatif. Kita bisa memberi tanda pada daerah kedua yaitu negatif. Selanjutnya, untuk daerah yang ketiga itu menghasilkan nilai positif, maka kita tulis pada daerah ketiga positif. Nah, di soal ya, tandanya adalah kurang dari. Kalau tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif. Maka daerah yang di tengah inilah penyelesaiannya. Kemudian kita gambar. Ya, seperti ini ya. Jadi, HP atau himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari min 3 kurang dari 2. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita ke contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat min x min 6 lebih dari sama dengan 0. Bagaimana? Langkah pertamanya, kita menentukan akar-akar pertidaksamaannya. Langkah pertama, kita bisa memfaktorkan, ya, menentukan faktornya. Nah, di sini kita bisa memperoleh faktornya 2x plus 3 kali x min 2. Maka diperoleh x-nya sama dengan min 3 per 2 atau x sama dengan 2. Ada yang masih bingung bagaimana menentukan faktornya? Oke, kalau masih ada yang bingung, kita coba gunakan metode kedua untuk menentukan akar-akar, yaitu menggunakan rumus A, B, C. Konsekuensinya, kalian harus menghafal rumusnya. Tapi rumus ini cukup populer ya, jadi saya rasa kalian akan bisa cepat menghafal. Nah, kita simpan dulu ini. Kita coba mencari akar-akar pertidaksamaan, itu menggunakan rumus ABC. Caranya sebagai berikut. Pertidaksamaan kuadratnya kita tulis lagi ya. 2x kuadrat min x min 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari pertidaksamaan ini kita identifikasi dulu namanya rumus ABC. Jadi pasti ada variabel A, B, dan C yang mewakili pertidaksamaan ini. Jadi A itu adalah koefisien yang menggandeng variabel dengan pangkat tertinggi. Jadi A itu pasti temannya X kuadrat. Ya. Itu pastikan. Kemudian yang B adalah koefisien variabel dengan pangkat 1. Di sini. Nah, di sini koefisiennya. Tadi A berapa? Tadi A koefisien X kuadrat yaitu 2. Kita tulis A sama dengan 2. Kemudian B adalah koefisien dari X. X yang tidak ada kuadratnya, yang pangkatnya 1. Di sini berapa? Hati-hati ada minnya. Jadi di sini min 1. B adalah min 1. Kemudian C adalah konstanta. Ya, konstanta angka yang paling terakhir yaitu di sini min 6. Kita tulis C sama dengan min 6. Nah, selanjutnya kita tulis rumusnya. Ini adalah rumus A, B, C. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Setelah kita peroleh nilai A, B, dan C, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Menjadi, nah ini perhatikan, hati-hati. Di sini di rumus B-nya itu negatif, maka kita tulis dulu negatif. Nah, ternyata kita peroleh nilai B-nya di sini juga negatif 1. Kita tulis lagi negatif 1, tapi dikurung biar tidak bingung, ya. Agar negatif dan negatifnya tidak tabrakan. Kemudian plus minus, negatif 1 kuadrat min 4 kali A-nya tadi 2. Kemudian C-nya min 6 per 2 kali A, A-nya 2. Selanjutnya, nah min kali min itu jadi plus, ya. Di sini jadi plus, maka jadi 1 plus minus akar 1 min 4 kali 2, 8, 8 kali 6, 48, min 48. Hati-hati di sini ada min, kita tulis dulu. Kemudian hasil perkalian ini juga min, kita tulis ya. Kemudian di sini 2 kali 2, 4. Maka menjadi 1 plus minus akar 49 per 4. Akar 49 berapa? Ya, 7. Jadi, X1,2 sama dengan 1 plus minus 7 per. Nah, dari sini kita bisa memperoleh. Kita tulis lagi hasil akhir yang pada slide sebelumnya, yaitu X1,2 sama dengan 1 plus minus 7 per 4. Dari sini kita bisa menentukan X1 dan X2.
masing-masing, yaitu yang pertama, X1 ya. X1-nya adalah 1 plus 7. Kita gunakan operasi yang pertama. Di sini kan ada plus dan minus. Jadi kita bisa gunakan yang pertama. Sebenarnya terserah ya, mau menggunakan yang minus dulu boleh, yang plus dulu juga boleh. Hasilnya akan sama saja ya. Pertama kita gunakan dulu yang plus. Jadi ada 1 plus 7 per 4. Itu sama dengan 1 tambah 7, 8 dibagi 4, 2. Kemudian X2-nya karena yang plus tadi sudah kita gunakan, kemudian yang belum digunakan adalah min-nya. Jadi ada 1 min 7 per 6. 1 min 7 min 6 per 4 sama dengan min 3 per 2. Maka kita peroleh akar-akar pertidaksamaannya adalah min 3 per 2 dan 2. Hasil ini sama dengan cara yang menggunakan metode pemfaktoran dan memang seharusnya sama. Kalau hasilnya berbeda berarti salah satunya ada yang masih salah ya. Jadi kita sudah bisa menemukan akar-akar pertidaksamaan dari 2x kuadrat min x min 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya masih sama dengan, maka kita perlu menggambar interval. Selanjutnya, kita akan menggambar interval, kita tulis dulu soalnya. Perhatikan di sini lebih dari sama dengan. Kita gambar garis lurus, kemudian kita sudah punya X-nya tadi ya, min 3 per 2 dan 2. Kemudian kita masukkan, X-nya kita masukkan ke dalam interval di sini yang kiri min 3 per 2 karena tandanya negatif lebih kecil. Kemudian yang kanan itu ada 2. Perhatikan bulatan kecil ini. Karena di sini lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka bulatnya penuh. Dia dibulatkan penuh. Ya, tidak bolong. Di sini juga. Ya, itu yang membedakan. Di sini kalaupun dia tandanya nanti kurang dari sama dengan sama, dia juga penuh karena ada tanda sama dengan. Nah, dari sini kemudian kita punya hasil pemfaktoran tadi ya. Kita lihat ini hasil pemfaktorannya. Dari sini kita bisa menentukan 3 titik sembarang. Ada min 2, 0, dan 3. 3 titik ini kemudian kita substitusikan ke pemfaktoran. Kita hitung diperoleh. Untuk titik min 2 nilainya positif, kita beri daerahnya tanda positif. Kemudian yang tengah tandanya negatif dan yang ketiga tandanya positif. Nah, di soal ini tandanya lebih dari sama dengan. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang bertanda positif. Oke, yang pertama yang ke kiri, kemudian yang kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 3 per 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Semoga bisa dipahami.